Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Ibrani 7 ayat 24. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Penulis Ibrani menuntaskan uraiannya mengenai keunggulan imamat Yesus dari imamat Levi. Imamat Yesus sempurna dan menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan melalui imamat Levi. Penjelasan tentang imamat Yesus mencapai puncaknya. Ia adalah seorang imam besar yang agung dan sempurna. Semua imam yang ada sebelumnya dalam perjanjian lama tidak mungkin dan tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Karena itu, tidak dibutuhkan seorang imam lain lagi kecuali Dia Yesus Kristus. Mengapa demikian? Yang pertama, Kristus adalah imam dari peraturan imamat yang berbeda dari Levi. Peraturan tersebut dinyatakan unggul dalam segala hal dari imamat Levi dan sifatnya abadi. Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Keimamannya yang jauh melebihi kedudukan para imam seperti Abraham, Harun dan Levi. Oleh karena Kristus anak Allah, maka ia bisa menjadi imam yang kekal untuk memperdamaikan setiap orang yang datang kepada Allah dengan sempurna melalui Dia. Yang kedua, dalam sistem hukum Taurat, jabatan imam diturunkan dari ayah ke anaknya laki-laki keturunan Levi. Oleh karena para imam itu manusia fana, maka jabatan imam itu harus terus-menerus diganti. Akibatnya imamat Levi tidak pernah bisa menjadi jaminan imamat yang bersifat permanen. Mereka hanya sementara. Sedangkan Yesus adalah imamat sejati yang dipilih bukan berdasarkan silsilah keturunan, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus tidak hanya mati, melainkan juga bangkit, dan tidak akan mati lagi selama-lamanya. Maka imamatnya tidak mungkin berujung pada kesudahan. Yang ketiga, Yesus membawa suatu perjanjian yang lebih kokoh dan permanen, dan dijamin keabsahannya oleh sumpah yang telah Allah nyatakan sendiri. Tuhan Yesus adalah imam berdasarkan penetapan Allah langsung, sehingga keimamannya bersifat permanen, sempurna, dan menjadi jaminan yang pasti. Sedangkan Levi dan Harun, keimamannya adalah fana. Yang keempat, kelemahan Imam Levi bukan hanya fana, tetapi juga keberdosaan mereka. Para imam besar keturunan Harun dari keluarga Levi harus mempersembahkan korban perdamaian bagi diri mereka terlebih dahulu, sebelum mereka bisa menjadi juru pendamai umat kepada Allah. Sedangkan Yesus
melakukan sesuatu yang tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh imam yang lain, siapapun juga. Yesus Kristus mempersembahkan diri dan nyawanya sendiri sebagai kurban penebusan dosa. Dia serentak menjadi imam dan persembahkan untuk menyelamatkan kita. Hanya Yesus sendirilah telah sempurna melakukannya. Karena itu terpujilah Dia. Karena itu firman Tuhan hari ini dalam Ibrani 7 ayat 24, tetapi karena Ia tetap selama-lamanya, keimamannya tidak dapat beralih kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.